saya yang kemarin habis melahirkan. Iya, Ibu Lutfi, ada yang bisa saya bantu? Iya, Bu Bidan, air susu saya ini loh kan belum keluar. Kira-kira kenapa ya, Bu Bidan? Iya, Ibu, kan ini suhunya tadi sudah saya periksa, suhunya 36 ya. Biasanya kalau di rumah ini pakai AC atau kipas. Tapi ini bayinya sudah memasuki 3 hari ya, Ibu. Iya, Bu Bidan, kan ini sudah masuk 3 hari ya. Kan tapi saya ini biasanya pakai AC. Jadi begini, kan ibunya tadi pakai AC ya. Jadi kalau untuk AC dikurangi terlebih dahulu ya, Ibu. Gimana caranya? Tetap harus dikurangi ya. Karena tadi suhu adiknya 36. Setelah itu nanti ibunya, misalnya kalau adiknya tidur selama 2-3 jam itu dibangunin langsung ditetein lagi ya, diteteinnya terus karena air susu ibunya kan belum keluar ya, Ibu. Oh begitu ya, Bu Bidan. Jadi ibu nanti menyusuinya harus memenuhi dengan kebutuhan yang dibutuhin sama bayinya ya, dari pagi, siang, sore, malam. Nanti ibunya juga jangan lupa setiap adiknya nanti bangun tidur atau tidur dibangunin 2-3 jam ya, biar asinya terus keluar. Nanti juga jangan lupa kalau misalnya tetek yang sebelah kiri dihabiskan dulu sampai benar-benar habis, lalu berganti ke kanan ya, Ibu. Oh begitu ya, Bu Bidan. Bu Bidan, kalau misalnya saya ganti dengan susu formula bagaimana? Kan susu saya belum keluar. Jadi begini, Bu, saya jelaskan. Kan nanti adiknya minum ASI saja ya, jangan diberi obat, vitamin, atau tambahan-tambahan lainnya, atau susu perah, susu formula juga ya, Ibu. Karena apa? ASI eksklusif ini sampai adiknya usia 2 tahun ya. Oh begitu ya, Bu Bidan. Bu Bidan, kira-kira kalau ASI eksklusif itu manfaatnya apa ya? Ini akan saya jelaskan ya, Ibu. Jadi pada ASI eksklusif ini itu banyak keuntungan, banyak manfaatnya juga. Yang pertama itu ASI eksklusif mudah diserap, mudah dicerna. Saya itu mempercepat proses involusi. Yang keempat itu bisa menunda kehamilan ya. Kira-kira ada yang ditanyakan lagi ya, Ibu? Iya, Bu Bidan, saya mau tanya tentang cara merawat ASI dan cara membersihkan payudara. Baik, Ibu, kan ibunya pengen mengetahui cara merawat payudara dan cara membersihkan payudara ya. Jadi untuk cara merawat payudara yang kemarin sudah saya jelaskan, apa ibu sudah bisa terapkan di rumah? Setelah itu untuk cara membersihkan payudaranya, cara membersihkannya itu nanti dengan kapas yang dicelupkan dengan air hangat dan dibersihkan ya, Ibu, payudaranya ya, biar bersih. Tapi untuk posisi menyusui, apa ibunya sudah tahu? Iya, Bu Bidan, yang kemarin Bu Bidan ajarkan kan sudah saya terapkan di rumah. Dan untuk posisi menyusuinya saya sudah membiasakan diri posisinya dengan benar yang kemarin diajarin sama Bu Bidan. Ibu, saya mau tanya lagi, untuk cara perawatan tali pusat, cara cebok yang benar, dan mengganti popoknya kapan, apa ibunya sudah tahu atau belum? Belum, Bu Bidan. Bagaimana ya, Bu, caranya? Saya pengen tahu. Baik, Ibu, akan saya ajari ya cara merawat tali pusat. Yang pertama itu kita pastikan itu tali pusatnya harus benar-benar kering ya. Yang kedua itu kita harus cuci tangan terlebih dahulu. Yang ketiga kita bersihkan secara perlahan. Setelah itu yang keempat kita balut lagi dengan kasa tapi longgar ya, Ibu.
Setelah itu nanti yang terakhir ibunya jangan memakai koin untuk menekan tali pusatnya ya. Jadi jangan longgar-longgar, jangan erat-erat, tapi longgar saja ya. Oh begitu ya Bu Bidan. Saya baru tahu untuk cara merawat tali pusatnya. Iya Ibu, untuk cara membersihkan popoknya nanti atau cara ceboknya nanti, ibunya membersihkannya karena anaknya laki-laki, jadi dibersihkan di lipatan penis atau testisnya ya. Nanti untuk cara mengganti popoknya itu kurang dari 6 jam ya Bu ya. Iya Bu Bidan, kira-kira nanti untuk kontrol lagi kapan ya Bu Bidan? Baik Ibu, untuk kontrol lagi nanti 2 minggu ya. Kira-kira tanggal 6 ya Ibu. Nanti kontrol ulangnya. Dan untuk nanti kalau misalnya ada keluhan lagi, silakan ke petugas kesehatan. Dan misalnya nanti kalau misalnya ada yang pertama diisi HB0 pada tanggal 12 bulan 2 2019. Dan pada BCG dan polio diisi tanggal 14 bulan 3 2019. DPT 1 dan polio 2 pada tanggal 15 di bulan berikutnya, bulan 4 2019. Dan pada DPT 2 dan polio 3 itu sama di bulan berikutnya, tapi dengan tanggal kunjungan yang berbeda, tanggal 17 bulan 5 2019. Untuk DPT 3 dan polio 4 itu nanti bersamaan dengan imunisasi IPV pada tanggal 19 di bulan berikutnya, bulan 6 2019. Dan untuk pemeriksaan imunisasi campak pada anak usia 9 bulan itu dia kunjungan pada tanggal 21 bulan 11 2019. Saat itu karena dia di bulan Februari, pada saat dia lahir, dia dengan berat badan lahirnya 3,5 kilo. Dan di bulan penimbangan selanjutnya di bulan Maret, kita isi di bulan Maret. Yaitu dengan berat badan 3,7. Berarti di sini ini di bawah KBM itu ada naik atau tidak naik. Jika naik ditulis naik, seperti pada saat dia lahir 3,5, terus pada bulan Maret dia 3,7, berarti dia naik ya, ditulis naik. Dan untuk ASI eksklusif, jika dia masih ASI eksklusif, karena ini kan pada bayi laki-laki usia 9 bulan, berarti dia masih ASI eksklusif, berarti dicentang. Dan mengisi berat badannya yang ada garis hijau, garis kuning, kita isi. Untuk yang berat badan lahirnya terlebih dahulu kita isi karena dia berat badan lahirnya 3,5, jadi kita isi di 3 ini, 3 itu kita isi, tapi kita hitung terlebih dahulu. 1, 2, 3, 4, 5 ya. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi 5.
Dan di bulan Maret dia 3,7. Jadi kita hitung lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 di sini. Dan untuk bulan selanjutnya dia di bulan April. Untuk berat badannya dia 4,1. Dan untuk bulan selanjutnya di bulan Mei dia naik 4,6. Di bulan Juni itu berat badannya 5,1. Bulan Agustus bulan Juli dia dengan berat badan 5,6. Dan di bulan Agustus dia berat badannya 6,6. Bulan September dia berat badannya 7,5. Dan di bulan Oktober dia berat badannya 8,6. Dan di bulan November pada dia kunjungan yang sekarang tapi pada kasusnya ya. Jadi dia berat badannya 9,7. Berarti kalau kita lihat di sini dia itu naik. Tulis naik. Dan untuk ASI eksklusifnya dicentang karena dia 9 bulan masih ASI eksklusif. Dan untuk berat badannya lagi kita isi karena di bulan April dia 4,1. Jadi kita isi sini. Untuk bulan Mei dia 4,6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dan untuk di bulan Juni dia 5,1. Dan di bulan Juli dia 5,6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dan di bulan Agustus 6,6. Dan di bulan September dia 7,5. 1, 2, 3, 4, 5. Di bulan Oktober dia 8,6. Di bulan November dia 9,7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Setelah itu kita tarik garisnya dari yang pertama sampai dengan sekarang kunjungan pada kasusnya. Jadi pada kasus bayi umur 9 bulan yang berisikan tentang bayi itu mampu memindahkan makanan dari tangan satu ke tangan yang lain, mengucapkan mama papa, memungut nasi di lantai, belajar berdiri, berjalan dengan pegangan. Jadi kita harus mengisi KPSP terlebih dahulu untuk mengetahui pertumbuhan tumbuh kembang bayi tersebut. Jadi pada posisi bayi terlentang, pegang kedua tangan lalu tarik perlahan-lahan ke posisi duduk. Dapatkah bayi mempertahankan lehernya secara kaku seperti gambar di atas sebelah kiri? Jadi, jika jawaban
Kepala bayi jatuh kembali seperti gambar di sebelah kanan. Bila iya, jawab iya. Tarik perhatian bayi dengan memperlihatkan wol merah, kemudian jatuhkan ke lantai. Apakah bayi mencoba mencarinya? Misalnya, mencari di bawah meja atau di belakang kursi. Berarti kalau dia bisa mencari di belakang kursi, berarti jawabannya iya. Taruh 2 kubus di atas meja buat agar bayi dapat memungut masing-masing kubus dengan masing-masing tangan dan memegang 1 kubus pada masing-masing tangan. Karena pada kasusnya, bayi mampu memindahkan makanan dari tangan satu ke tangan lainnya. Berarti jawabannya iya. Nomor 4, taruh kismis di atas meja. Dapatkah dia memungut dengan tangannya benda-benda kecil seperti kismis, kacang-kacangan, potongan biskuit dengan gerakan miring atau menggapai seperti gambar? Dan pada kasus ini, bayi itu sudah bisa memungut nasi di lantai. Berarti jawabannya iya. Saat itu nomor 5, letakkan suatu mainan yang diinginkannya di luar jangkauan bayi. Apakah ia mencoba mendapatkan dengan mengulurkan tangannya? Jika dia mencoba mengulurkan tangannya atau badannya, berarti jawabannya iya. Nomor 6, apakah pernah melihat bayi memindahkan mainan atau kue kering dari satu tangan ke tangan lain? Benda-benda panjang seperti sendok atau kerincing bertangkaian tidak ikut dinilai. Berarti jika dia bisa memindahkan dari tangan satu ke tangan lainnya, berarti nanti jawabannya iya. Apakah bayi dapat makan kue kering sendiri? Seperti dia bisa makan sendiri, bisa megang biskuit sendiri, berarti jawabannya iya. Nomor 8, pada waktu bayi bermain sendiri dan ibu berdiam-diam di belakangnya, apakah ia menengok ke belakang seperti mendengar kedatangan Anda? Suara keras tidak ikut dihitung. Jawab iya jika Anda melihat reaksinya. Seperti contohnya, kita memanggil bayinya, dan jika bayinya menengok, berarti dia mendengar akan kedatangan kita, berarti jawabannya iya. 9. Jika Anda mengangkat bayi lalu melalui ketiaknya ke dalam posisi berdiri, dapatkah ia menyangga sebagian berat badan dengan kedua kakinya? Jawab iya bila ia mencoba berdiri. Jawab iya karena pada kasusnya dia sudah mulai belajar berdiri, berjalan dengan berpegangan. Tanpa disangga oleh bantal, kursi atau dinding, dapatkah bayi duduk sendiri selama 60 detik? Jika dia tanpa disangga oleh kursi atau oleh bantal, berarti jawabannya iya.